In-place model. Tujuan utama in-place model sebagai pendetailan elemen-elemen bangunan lainnya. Karena tidak semua elemen bangunan itu mengulang. Ada beberapa yang sangat unik. Disinilah in-place model berfungsi. In-place model dapat menggunakan Boolean operation, yaitu dikurangi atau digabung terhadap elemen-elemen bangunan lainnya itu. Cara permodelannya primitif, sederhana, atau yang disebut dengan Boolean operation, yaitu bisa disubstrak atau digabung. Untuk membuatnya, tinggal masuk ke fungsi model in place, tentukan nama objek tersebut, dan tentukan kategorinya. Lalu mau proses modeling bisa dimulai dengan menentukan working modelnya. Yang harus diperhatikan adalah pastikan dan tentukan kategorinya. Jika masih belum pasti, pilih yang generic. Fungsi-fungsi modeling yang dapat digunakan adalah extrude, blend, revolve, swap, swap blend, dan void forms. Yang pertama harus dilakukan adalah menentukan working plane. Setelah itu, kita bisa membuat penampang di working plane tersebut. Pastikan penampang tersebut close polyline. Setelah itu, penampang akan diberi ketebalan. Setelah menjadi volume, kita dapat mengedit tiap sisinya dengan cara di-drag. Dan proses pembuatan form bisa dilanjutkan kembali dari awal dengan dimulainya menentukan working plane kembali. Blend adalah menghubungkan dua penampang dengan jarak tertentu. Seperti pada umumnya, yang pertama harus dilakukan adalah menentukan working plane. Pada awal, kita dapat langsung menentukan penampang bawah, lalu buatlah sebuah penampang close polyline. Dilanjutkan, masuk ke Mode, lalu pilihlah Edit Top untuk membuat penampang atas. Untuk menentukan jarak antara penampang bawah dan atas, lihat di bagian Properties Constraint. Di situ terdapat Second End dan First End. Item itulah yang mengatur posisi penampang atas dan penampang bawah. Jumlah sisi dan bentuk antara penampang bawah dan atas tidak harus sama. Revolve adalah suatu fungsi untuk memutar suatu penampang terhadap garis tertentu di working plane yang sama. Tahap awal adalah menentukan working plane. Dilanjutkan menentukan penampang. Pastikan penampang tersebut close polyline. Setelah itu masuk ke menu draw, lalu pilihlah axis line. Di working plane yang sama, tentukan garis pemutarnya. Lalu benda revolve tersebut sudah terjadi. Untuk mengeditnya, edit benda yang sama dan proses pengeditan bisa dimulai. Sweep pada umumnya disebut dengan extrude pad, yaitu suatu penampang close polyline diperpanjang dengan garis tertentu. Pada saat masuk perintah sweep, pastikan working plane. Terdapat dua cara dalam menentukan garis extrude, yaitu sketch dan pick pad. Sketch adalah membuat garis berdasarkan working plane, dan pick pad membuat garis tetapi tidak harus berdasarkan working plane, tetapi berdasarkan tepian benda yang lain. Untuk awal, pilihlah sketchpad, lalu tentukan garis tersebut. Pada saat garis dibuat, secara otomatis, working penampang sudah terbuat juga. Setelah garis selesai, pilih centang, lalu pilih sweep kembali, lalu lihat bagian profile untuk menentukan profile yang akan kita buat. Pilih edit profile. Artinya kita membuat penampang secara manual. Jika kita pilih select profile, artinya kita memilih profile berdasarkan loadable family. Setelah itu, extrude sudah terjadi. Untuk mengedit tinggal pilih bendanya lalu edit. Lalu prosesnya hampir sama dengan bagaimana cara kita memodel. Atau kita tinggal pilih bendanya dan kita double klik. Lalu kita bisa mengeditnya secara langsung. Swap blend itu hampir sama dengan swap, tetapi bedanya penampangnya terdapat dua, dan padnya hanya bisa satu segmen, bukan multi segmen seperti swap sebelumnya. Pertama, kita langsung masuk ke perintah swap. Kita bisa langsung membuat garisnya. Pertama, pilih sketchpad, lalu pilihlah garisnya, atau buatlah garisnya. Di sini terlihat bahwa hanya bisa satu segmen. Dan setelah kita membuat satu segmen garis tersebut, terdapat dua acuan working plane untuk penampang 1 dan penampang 2. Lalu kita bisa langsung melanjutkan untuk membuat penampang tersebut dengan memilih penampang 1 untuk meng-sketch penampangnya dan penampang 2 untuk meng-sketch penampangnya.
Seperti biasa, antara penampang satu dan penampang 2 bentuknya tidak harus sama dan jumlah sisi segmennya pun juga tidak harus sama. Lalu setelah semua sudah selesai, kita tinggal centang oke dan bendanya sudah terjadi. Untuk subtraction, dapat menggunakan fungsi void form. Dan penggunaan void form adalah sebagai berikut. Pilih void form, fungsi extrude, blend, dan seterusnya sama dengan sebelumnya tetapi sifatnya mengurangi. Dalam hal ini, perhatikan juga working plane dari benda-benda void form tersebut. Setelah benda terjadi, secara otomatis benda yang utama akan dikurangi dengan benda yang baru. Alternatif lain dalam mensubtraksi adalah menggunakan fungsi cut join. Pertama, kita bisa buat bendanya normal aja, tidak ada yang aneh. Maksudnya tinggal kita buat bendanya seperti ini, dan tapi bukan berarti kita bisa langsung meng-cut join, tetapi kita harus meng-convert benda ini menjadi void. Caranya, pilih benda tersebut, jadikan void, lalu di-cut. Contoh, di sini membuat sweep menggunakan pick pad. Pertama kita langsung masuk sweep, kita menentukan pick pad. Jadi kita menentukan tepiannya, tepian sebagai padnya. Di sini tidak harus sejajar atau tidak harus sebidang, bebas. Dan langsung di sini terlihat terbuat working plane untuk penampangnya. Setelah itu kita langsung bisa membuat penampangnya seperti biasa, lalu tinggal di OK, dan bendanya sudah terjadi extrude pad yang padnya tidak harus dalam satu working plane. Yang harus disadari terhadap in-place model, tujuannya adalah bukan untuk membuat model final, tapi untuk melengkapi sistem family. Sehingga berhati-hatilah dalam memindahkan, move, atau mengcopy benda tersebut. Dalam satu model bisa terdapat beberapa model dengan beberapa working plane, sehingga sangat disarankan untuk tidak menge-move atau mengcopy benda tersebut. Kenapa? Pada saat benda tersebut dipindahkan, belum tentu working plane benda tersebut sesuai dengan working plane pada posisi yang baru. Artinya bisa dipindahkan selama kita sadar akan konsekuensinya.